Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu kedua dari Prapaskah. Jadi Prapaskah ada 6 minggu, mulai minggu kemarin. Nanti kita akan puncaknya di Paskah tanggal 9 April. Nah, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal ke-26 ayat 14 hingga 16. Markus 26 ayat 14 hingga 16 demikian. Diberi judul Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang keping perak. 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini Yudas sang pengkhianat. Ya. Nah, kita sudah mengetahui, banyak kita sudah mengetahui tentang Yudas ini. Cukup dikenal karena dia dianggap sebagai orang satu dari murid-murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak dan kemudian dengan dijual kepada para imam, akhirnya Yesus ditangkap dan kemudian dihukum mati. Dan pada akhirnya Yudas ini kemudian menghukum dirinya sendiri dengan menggantung diri dan kemudian mati bunuh diri. Nah, saudara, saya yakin bahwa Yudas ini dikenal sebagai sosok yang sangat tidak baik, sosok yang jahat. Itulah sebabnya tidak ada orang yang menamai anaknya itu dengan nama Yudas. Ya. Saya sendiri kasih nama bukan Yudas Herianto, begitu kan enggak? Begitu kan? Kita punya nama baptis juga enggak pakai nama Yudas. Nah, walaupun demikian sebetulnya nama Yudas itu tidak selalu berarti jelek. Karena nama Yudas itu berasal dari akar kata yang sama dengan Yesua, dengan Yesaya, dengan Yosua, dengan Yesus sebetulnya. Ya, Yudas itu bahasa Yunani. Yesus juga bahasa Yunani, Yesuanya itu bahasa Ibrani. Jadi sebetulnya maknanya bagus, tapi kita nggak akan pakai itu, bukan? Ya, walaupun di Alkitab sebetulnya ada beberapa nama lain yang mana itu Yudas, bukan Yudas Iskariot, yaitu Yudas murid Yesus yang lain, dan juga Yudas adiknya Tuhan Yesus yang menulis kitab Yudas yang cuma satu pasal itu. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama sebetulnya siapa itu Yudas sesungguhnya, Yudas Iskariot khususnya. Ya. Dan yang kedua kita akan melihat mengapa Yudas Iskariot ini mengkhianati Tuhan Yesus dan kemudian berakhir dengan bunuh diri. Nah, saudara, kalau kita melihat siapa Yudas Iskariot ini, sebetulnya dia adalah orang yang sangat istimewa sekali. Nah, yang pertama, Yudas adalah salah satu dari 12 murid yang dipilih oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus itu pengikutnya banyak. Ya, ada orang banyak sekali yang tidak terhitung banyaknya. Ada yang 500 orang yang mana melihat kebangkitan Yesus sekaligus mereka melihat. Ada yang 70, kelompok 70 murid. Dan ada kelompok 12 murid. Nah, kelompok 12 murid ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka ikut. Di mana Yesus tinggal, bermalam, mereka ikut. Dan apa yang dilakukan Yesus, 12 orang ini semua mengikuti dan melihat semuanya. Ya, dan Yudas Iskariot termasuk salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, memang kita tidak tahu persis Yudas Iskariot ini dipanggilnya bagaimana. Ya, kalau Matius kita tahu waktu dia bekerja sebagai pemungut cukai, kalau di film Yesus itu diceritakan, kemudian Yesus mendekati dan mengundang Matius untuk menjadi murid Yesus. Matius bangun dan kemudian mengikuti Yesus. Kita tahu Yohanes, Petrus, Yakobus juga sama, waktu mereka menangkap ikan, Yesus mendatangi mereka dan mengajak, "Ayo ikutlah aku." Mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Tetapi Yudas tidak pernah dicatat bagaimana Yudas itu mengikut Yesus.
Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi ada satu statement yang jelas oleh Tuhan Yesus dikatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Artinya 12 itu termasuk siapa? Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot ini dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Meskipun tidak diceritakan bagaimana dia dipilihnya. Tapi dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Ini satu hal yang istimewa. Ya. Nah, saudara, nama Yudas Iskariot sendiri itu bukan Iskariot, bukan sebuah marga. Tetapi menunjuk kepada tempat asalnya dia. Kata Iskariot, is itu artinya laki-laki. Kariot itu menunjuk kepada sebuah kota di sebelah selatan kota Yerusalem yang bernama Keriot. Jadi Yudas Iskariot itu menunjuk atau artinya adalah Yudas yang berasal dari kota Keriot di sebelah selatan Yerusalem. Dan kalau kita perhatikan di dalam Injil sangat menarik sekali bahwa dari 12 murid hanya Yudas yang berasal dari wilayah selatan. Semua yang lain, 11 yang lain itu berasal dari wilayah Galilea. Kalau kita lihat Galilea, dilihat peta Alkitab, Galilea di utara, di sini ada provinsi Galilea. Mereka dari semuanya ini dari sini, 11 murid. Ya, terus kemudian ini sungai Yordan sampai ke Laut Mati, di sini Yerusalem, di bawahnya Yerusalem, ya sekitar 40 kilometeran. Nah, disitulah kota Keriot. Nah, jadi hanya Yudas Iskariot inilah yang murid dari selatan. Nah, ini istimewa sekali. Yang lainnya dari utara. Nah, saudara, kata Yudas Iskariot itu, ya, itu satu hal yang umum sekali dipakai karena hari ini kalau kita kenal nama Leonardo da Vinci, misalnya begitu ya, itu bukan nama da Vinci itu nama marganya, bukan. Da Vinci, Vinci itu adalah sebuah kota kecil di Italia. Jadi Leonardo yang berasal dari Italia. Jadi itu satu hal yang sangat umum sekali pada waktu itu menggunakan nama ini. Nah, itu yang pertama yang kita lihat tentang siapa itu Yudas Iskariot. Ya, yang kedua, Yudas bersama Yesus selama 3,5 tahun atau 3 tahun lebih. Jadi Yesus dengan 12 muridnya selama 3 tahun lebih, Yudas juga bersama-sama. Jadi Yudas melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia mendengar semua ajaran Yesus. Bahkan orang banyak mendengar sebagian. Yudas ketika sendiri dengan Tuhan Yesus masih menerima pengajaran yang lain dari Tuhan Yesus. Yudas sendiri melihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahirnya. Yudas melihat bagaimana orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Yudas melihat dan mengalami sendiri ketika angin badai begitu besar di tengah laut Galilea, kemudian Yesus datang dan menenangkan laut itu, dia mengalaminya. Jadi pengalaman dari Yudas ini sangat luar biasa. Ya. Nah, yang berikutnya adalah Yudas melakukan pelayanan yang juga luar biasa. Jadi bukan hanya Yudas itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi Alkitab mencatat Yudas pun melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, suatu hari di Matius 10, Tuhan Yesus itu mengundang 12 muridnya. Kemudian ketika mereka datang, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mereka diutus ke kota-kota dan ke berbagai desa. Di situ dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau kita baca ayat yang kedua, dituliskan di situ, ke-12 murid itu adalah, ditulis namanya, ini, sampai akhir ayat yang keempat, ditulis, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi dari 12 murid yang diberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengusir setan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di berbagai tempat, Yudas pun juga mengalami dan melakukannya. Jadi kita bisa bayangkan waktu itu, Yudas pergi ke satu kota bersama satu temannya karena diutus berdua-berdua. Dan kemudian Yudas datang memberitakan Injil. Ketika ada orang sakit datang, Yudas berdoa dan menyembuhkan. Ketika ada orang kerasukan setan, Yudas berdoa dan setan itu pergi. Saudara, hari ini kalau Yudas hadir di tengah-tengah kita, saya yakin gereja kita akan penuh sesak.
gitu ya. Parkirnya sampai simpang 5, nggak apa-apa, jalan kaki. Karena apa? Yang sakit akan disembuhkan. Jadi Yudas ini sangat istimewa sekali, luar biasa sekali di dalam pelayanan yang dia kerjakan. Ya. Nah yang keempat adalah Yudas tidak meninggalkan Yesus ketika banyak orang meninggalkan dia. Nah saudara, pada suatu hari ketika Yesus diikuti oleh begitu banyak orang karena sudah membuat banyak mujizat, memberi makan 5.000 orang. Nah saudara, kemudian Yesus memberikan pengajaran yang sangat keras. Ketika pengajaran itu keras, maka orang banyak itu mulai meninggalkan Yesus. Di situ dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas? Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi Yesus menantang ke-12 murid itu. Yang lain pergi, kamu mau pergi juga? Silakan. Sudah, tapi ke-12-nya enggak pergi. Dan termasuk Yudas Iskariot. Dengan perkataan Yesus yang keras dan ditantang Yesus untuk pergi pun, dia tetap tidak pergi dan dia tetap mengikut Yesus selama 3 tahun lebih. Nah saudara, dari situ kita tahu bahwa Yudas ini orang yang sangat istimewa. Punya pengalaman rohani yang nyata di dalam kehidupan pelayanannya. Nah tapi saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan kemudian berakhir dengan bunuh diri? Nah saudara, ini pertanyaan yang sangat penting. Kita tidak membahas tentang apa arti pengkhianatan dan sebagainya. Tetapi kita melihat apa yang ada di balik semuanya itu sampai akhirnya Yudas bisa mengkhianati Yesus hanya dengan 30 keping perak. Dan ini bisa menjadi sebuah refleksi juga buat kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang Kristen yang mungkin sudah ikut Tuhan lama, tapi jangan-jangan ada hal-hal yang hari ini ada dalam hati kita, dalam hidup kita, yang juga ada dalam hidup Yudas pada waktu itu, yang mungkin secara tidak sadar kita telah atau akan menjual Yesus di dalam hidup kita. Nah, yang pertama kita akan lihat, Yudas setelah sejak awal tidak percaya Yesus. Nah, saudara, ada satu bagian Alkitab yang sangat jelas dikatakan di situ. Tetapi di antaramu, Yesus berkata, ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendengar sebuah cerita, ya sebuah kesaksian tentang seorang pendeta yang mana tahun 80-an itu dia sangat terkenal sekali karena dia khotbahnya sangat bagus dan juga dia keliling-keliling mengadakan KKR di lapangan-lapangan dan yang datang sangat banyak sekali. Nah, dia sejak kecil sudah mengenal Yesus karena dia berasal dari Indonesia bagian timur. Ya, sejak lahir dia sudah orang Kristen. Kemudian ketika dia masuk sekolah Alkitab, dia keluar, dia melayani di mana-mana. Nah, sudah, tapi dia saksikan begini. Ketika dia ngambil S3, gelar doktor di Amerika, dia tuliskan bahwa pada waktu itulah dia baru pertama kali bertobat dan menerima Yesus di dalam hidupnya. Saudara, ini sangat mengenaskan sekali. Untung dia sempat bertobat di Amerika. Tapi inilah kenyataan. Bisa saja orang-orang yang sepertinya datang ibadah dengan setia, bahkan melayani Tuhan dengan kelihatan begitu baik, begitu setia, bahkan membaca Alkitab dengan sangat rajin, memberikan persembahan sekalipun, tapi jangan-jangan bisa saja dia belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, yang menarik lagi fakta bahwa Yudas ini di dalam hidupnya tidak pernah dicatat oleh Injil bahwa dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dia menyebut atau mengundang atau memanggil Yesus hanya sebagai Rabi. 2 kali atau 2 peristiwa dia berkata kepada Yesus, dua-duanya memakai istilah Rabi. Waktu Petrus ditanya, menurut kamu siapakah aku ini?
Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada waktu Thomas ketika bertemu Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit, maka Thomas langsung mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, tetapi Yudas Iskariot di dalam hidupnya tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhannya. Dia aktif dengan begitu luar biasa, punya kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Diberi kuasa, tapi dia tidak pernah betul-betul memberi hidupnya dipimpin oleh Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara, hari ini tidak sedikit orang Kristen, mungkin kalau ditanya, kamu sudah percaya Yesus? Iya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya. Tapi kebanyakan kita percaya Yesus karena sebagai Juru Selamat yang akan membawa kita nanti menuju ke surga ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita menempatkan Yesus juga sebagai Tuhan kita, di mana kita menundukkan hati kita dan kita katakan, ya Tuhan, Tuhan, aku mau tunduk kepadamu dan aku mau mengikuti apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan di dalam hidupku. Saudara, itulah sikap hati kita mentuhankan Yesus di dalam hidup kita. Nah, saudara, Yudas Iskariot tidak melakukan itu. Nah, ini sebagai refleksi juga buat kita. Hari ini apakah betul kita sudah sungguh-sungguh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara nyata, dan apakah hidup kita itu benar-benar kita serahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Termasuk apakah kita juga memperhatikan anak-anak kita supaya mereka dari kecil kita bantu untuk dia bisa mengenal dan percaya Yesus. Dan apakah kita melihat mereka juga menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam keputusan-keputusan yang mereka ambil. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah ngomong-ngomong dengan seorang majelis. Waktu ngomong macam-macam kemudian saya tanya, bagaimana dengan anak-anak? Sudah percaya Yesus atau belum? Langsung dia kaget dan dia bilang, oh, itu saya sudah serahkan ke guru sekolah minggu. Yang penting tugas saya sudah saya lakukan, yaitu mengajak anak-anak, bawa anak-anak ke sekolah minggu. Jadi kalau sampai anak-anak gak percaya, yang salah siapa? Guru sekolah minggunya. Ya. Nah, saudara, sebetulnya ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Memastikan dari sejak kecil apakah anak-anak kita itu sudah sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus, terutama sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengenalan kepada Yesus itu progresif, tapi yang paling dasar setidaknya mereka tahu dan mereka menyatakan diri percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kepada anak saya ketika dia kecil, umur berapa, sampai dia SMA, saya sering ngomong-ngomong dia secara pribadi dan kemudian saya tanya, sudah percaya Yesus belum? Apakah yakin ketika hari ini Tuhan panggil, kamu pasti akan diterima oleh Tuhan? Saudara, ini hal yang paling penting. Dan apakah kita mengamati apakah mereka di dalam mengambil keputusan menempatkan Yesus sebagai Tuhan atau ego mereka sebagai yang utama. Nah, saudara, ini satu hal yang penting untuk kita pastikan. Jangan sampai mereka lahir di tengah keluarga Kristen, bertumbuh di dalam keluarga Kristen, ke gereja sejak kecil, tapi kemudian sampai remaja, pemuda, sampai dewasa, sampai lansia, ternyata meninggal tanpa ada Yesus di dalam hidup mereka. Saudara, ini satu kenyataan yang sangat menyedihkan dan sangat mencelakakan. Ya. Saudara, ada seorang pendeta yang mengatakan begini, Yudas berjalan bersama Yesus selama 3 tahun. Dia melihat kehidupan terbesar yang pernah ada secara dekat dan pribadi. Anda tidak dapat memiliki model iman yang lebih baik daripada Yesus, atau lingkungan yang lebih baik untuk membentuk iman daripada yang dimiliki Yudas ketika berjalan bersama Sang Juru Selamat. Saudara, ketika orang punya lingkungan seperti ini saja, dia masih bisa tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Saudara, pada waktu kebaktian pun ini juga perlu untuk kita doakan. Kalau kita mau kebaktian bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi doakan untuk semua jemaat yang hadir. Saudara, pada waktu firman disampaikan, belum tentu orang itu mendengar. Kenapa? Karena mungkin dia ada masalah. Pada waktu orang mendengar, belum tentu orang mengerti. Pada waktu orang mengerti, belum tentu dia tergerak hatinya untuk melakukan. Pada waktu dia tergerak hatinya untuk melakukan, begitu pula
belum tentu dia ingat untuk melakukan. Begitu pula dia ingat melakukan, belum tentu dia sanggup untuk melakukan ketika ada himpitan terjadi di dalam hidupnya. Jadi sudah dari firman Tuhan disampaikan, sampai kepada orang menghidupi firman Tuhan. Sungguh itu semua adalah butuh pertolongan Tuhan. Tapi apakah kita menyediakan diri untuk dipimpin oleh Tuhan? Nah, ini pertanyaan penting. Ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengumpulkan para muridnya, setelah pulang mengusir setan itu, ya dia berkata satu hal. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, ini yang terpenting yang tidak pernah dimiliki oleh Yudas Iskariot, yaitu hati yang diberikan untuk dipimpin oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, yang kedua, apa yang membuat Yudas Iskariot mengkhianati Yesus? Yang kedua adalah Yudas membiarkan dosa bertumbuh di hatinya. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat peristiwa kira-kira 6 hari, ya Alkitab mencatat 6 hari sebelum Paskah. Ya, jadi kalau Paskahnya hari Minggu, ini 6 hari, kira-kira seminggu berarti. Nah, saudara, di situ Tuhan Yesus pergi ke kota Betania, menjumpai Lazarus yang dibangkitkan dari orang mati. Kemudian Marta dan Maria saudaranya, dan Yesus makan di situ, di rumahnya. Pada waktu Yesus makan di rumahnya, kemudian Maria mengambil minyak narwastu yang mahal harganya. Dikatakan oleh Alkitab 300 dinar, itu upah pekerja selama setahun, nilainya kurang lebih segitu. Nah, waktu itu kemudian murid-murid melihat bahwa Maria ini memecahkan minyak narwastu itu dari botolnya dan meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Sudah melihat hal itu, Yudas Iskariot kemudian berkata bahwa akan sayang kalau itu dibuang percuma. Akan lebih baik kalau itu dijual dan kemudian uangnya diberikan kepada orang yang miskin. Nah, saudara, tetapi Yohanes 12 ini memberikan sebuah catatan yang penting. Ya. Dikatakan di situ, hal itu dikatakannya bukan karena ia, Yudas, memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, sudah ada seorang penulis buku bernama Chuck Swindoll, dia seorang pengkhotbah juga, dia katakan bahwa orang tidak akan langsung melakukan dosa yang besar. Ketika ada satu dosa atau benih dosa yang ada di dalam dirinya, kemudian dia biarkan itu bertumbuh, dia akan semakin dalam berbuat dosa. Dia akan semakin dalam. Dia akan semakin dalam ketika dia membiarkan itu. Maka sampai pada satu titik, dia akan melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kita duga dan kita pikirkan. Karena kita melihat bahwa itu tidak mungkin untuk dia lakukan. Saudara, tapi inilah yang terjadi dalam diri Yudas. Saudara, pertanyaannya kenapa Yesus mempercayakan Yudas sebagai bendahara di dalam kelompoknya, padahal pilihan banyak orang, ya kan? Apalagi Matius pemungut cukai udah biasa pegang akuntansi. Tapi kenapa dipercayakan kepada Yudas? Nah, saudara, itu menunjukkan bahwa hidup ini memang ada sesuatu yang dibutuhkan untuk satu ujian. Tuhan ingin membentuk kita dari kelemahan kita. Ada seorang pendeta mengatakan bahwa ketika saya berdoa untuk diberikan kesabaran, hari-hari itu entah kenapa begitu banyak hal terjadi yang mendorong saya untuk tidak bisa sabar. Tapi setelah 1 bulan saya mendapati diri saya ternyata saya lebih sabar. Begitu. Jadi kita membutuhkan ujian dan Tuhan izinkan kita ada di dalam ujian supaya membentuk kita. Demikian juga dengan Yudas Iskariot. Dia diberikan kepercayaan pegang uang dan Tuhan tahu dia lemah. Dia tamak di dalam hal uang. Tapi Tuhan ingin membentuk dia. Tapi dia tidak memanfaatkan apa yang menjadi kesempatan dari Tuhan. Kalau orang tidak pernah diberi ujian, tapi dia lakukan hal yang baik, maka dia hanya seperti robot karena tidak ada peluang untuk berbuat hal yang tidak baik. Tapi kalau dia diberikan ujian, dia diberi peluang untuk tidak berbuat baik dan dia tetap memilih yang baik. Nah, disitulah nilai ketaatan kita kepada Tuhan. Nilai kasih kita kepada Tuhan. Nah, sudah apa yang dilakukan oleh Yudas dari hal-hal yang kecil. Dia menyimpan ketamakan di dalam hatinya. Mungkin pada waktu dia terima uang sebagai bendahara, dia coba untuk ngambil
uang itu sebagian karena dia ingin menikmati itu. Pada waktu mau ngambil mungkin yang pertama kali hatinya itu deg-degannya luar biasa. Jangan mencuri, jangan ambil, deg-degan luar biasa. Tapi begitu dia ambil yang pertama kali, begitu setelah diambil, maka suara deg-degannya itu akan hilang. Hanya rasa was-was, ini ketahuan orang enggak? Setelah sekian waktu tidak ketahuan orang, maka dia pikir aman. Dia mulai ambil yang kedua. Pada waktu yang ambil kedua, deg-degan enggak? Masih deg-degan. Tapi deg-degannya berbeda dengan yang pertama. Yang pertama deg-degan sekali, yang ini deg-degan tapi sudah berkurang deg-degannya. Yang ketiga sudah mulai berkurang, apalagi tidak ketahuan. Yang keempat mulai berkurang, sampai satu titik ketika dia melakukan dosa, sudah tidak ada lagi rasa bersalah pada waktu dia lakukan itu. Sudah ketamakannya, dia menyimpan dosa, dosa itu bertumbuh sampai akhirnya secara masuk akal bisa kita katakan dia kemudian menjual Yesus hanya dengan 30 uang perak. 30 uang perak itu setara dengan 4 bulan gaji pekerja harian. Pekerja harian. Jadi sebetulnya ini sebuah angka cukup besar, lumayan besar. Tapi ini angka tidak mengubah hidup dari Yudas Iskariot. Tidak membuat dia akan kemudian punya rumah, punya segala fasilitas dan mengubah nasibnya secara umum. Enggak. Ini hanya 4 bulan gaji pekerja harian. Tapi dia jual orang yang dekat dengan dia hanya dengan seperti itu. Sudah, maka ada sebuah pepatah mengatakan the heart of our problems is the problem of our hearts. Jadi inti atau hal utama yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah masalah hati kita. Maka di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Ketika hati orang tamak, kemudian pikirannya ke situ, dan semuanya dinilai dengan itu, dan semuanya diorientasikan dengan ketamakannya, karena itulah yang dia pikirkan soal uang-uang terus si Yudas ini. Maka ketika lihat orang memberikan dengan tulus hati minyak narwastu itu, dia hanya memikirkannya untung rugi dan apa yang bisa saya ambil. Karena pikirannya, hatinya itu sudah dikuasai oleh si jahat. Ada kegelapan di dalam hatinya yang menguasainya. Sehingga dia bukan masalah dia tahu apa tidak soal yang benar. Bukan. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dia tahu siapa Yesus. Tapi ada masalah di dalam hatinya. Dan ketika hati itu sudah gelap, maka kemudian ini mempengaruhi cara berpikirnya. Dan mempengaruhi kejernihan dia di dalam mengambil keputusan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya mendengar sebuah cerita pada waktu saya pelayanan di Jakarta. Saudara, ada sebuah keluarga. Keluarga ini anak-anaknya sudah menikah. Dan kalau minggu itu mereka semua, anak menantu semua pergi ke gereja. Melayani di gereja. Kenal baik dengan pendetanya. Dan saudara, suatu hari, entah kenapa, mamanya ini sakit. Masuk rumah sakit. Sampai masuk rumah sakit. Kemudian tidak jelas sakitnya apa, tapi karena kondisi sudah baik, maka dibawa pulang. Tidak lama masuk rumah sakit lagi. Sekian waktu dirawat, keluar, kemudian masuk lagi. Begitu berulang kali. Sampai satu titik, mereka nggak tahu kenapa ini sakitnya sebetulnya. Sampai satu titik ketahuan. Saya sendiri lupa ceritanya bagaimana bisa ketahuan. Ternyata dia sakit itu oleh karena menantu perempuannya itu pergi ke dukun dan menyantet dia. Karena menantu perempuannya itu mau mengambil alih toko mama mertuanya. Siapa di sini yang jaga toko sama menantu? Enggak selalu begitu ya. Nah, sudah, tetapi ini kalau kita lihat ketika orang sudah tamak dengan hal tertentu di dalam hidupnya, hatinya begitu gelap sampai dia tega untuk menyantet mertuanya. Padahal saudara, ketika kita ngomong ke dukun dan sebagainya, itu satu hal yang tidak main-main.
Pernah saya membaca sebuah kesaksian, ya. Dia katakan bahwa ketika kita menunggu di ruang tunggu tukang guamia atau dukun, dan kemudian ketika masuk dia bisa menyebutkan masalah kita atau apa yang kita alami, apa yang terjadi sebetulnya, tanpa kita harus menyampaikan lebih dulu ke dia. Yang terjadi adalah pada waktu kita di ruang tunggu, rohnya itu mengambil roh kita dan kemudian terjadi tanya jawab. Itu tidak kita sadari. Dan pada waktu kemudian kita masuk ke ruangannya, dia bisa menyampaikan, kamu sakit ini betul tidak? Sudah sekian lama kamu keluar masuk rumah sakit. Dia bisa tahu. Nah saudara, yang menyampaikan ini bukan saya karena saya belum pernah jadi tukang guamia. Nah saya mendengar ini dari seorang mantan tukang guamia yang tinggal di Jakarta. Yang mana dia ketika sudah percaya Tuhan Yesus, dia menuliskan kesaksian dan dia katakan dia itu dulu kalau orang mau ketemu dia mesti ngantri 3 bulan. Jadi ini tukang guamia yang laris. Pada waktu dia percaya, dia tuliskan semua apa yang terjadi di dalam dunia roh itu. Jadi ini enggak main-main. Pada waktu orang datang ke tukang guamia, pada waktu orang datang ke dukun, sebenarnya dia sudah seperti menyerahkan hatinya, menyerahkan hidupnya dan rohnya kepada kuasa gelap. Dan itu bukan main-main. Sehingga boleh dikatakan bahwa pada waktu orang hatinya sudah gelap, maka apa yang dia putuskan pun dia tidak bisa memutuskan dengan jernih lagi. Soalnya mungkin bukan tentang uang, tapi mungkin ada orang yang dikuasai oleh iri hati yang luar biasa di dalam hatinya. Begitu gelap iri hati sampai kita itu terus memikirkan orang yang kita iri hati itu. Bahkan penuh dengan kebencian. Kalau dia melakukan A, B, C, kita bisa tahu ikutin semua. Karena ada iri hati kebencian di dalam diri kita. Dan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang juga bisa tidak baik. Itulah sebabnya tidak heran kita mendengar ada saudara bisa saling tembak hanya karena warisan. Ada anak yang kemudian mengadukan orang tuanya menuntut soal warisan. Itu hal yang sangat bisa terjadi karena ketika hati gelap, maka cara memutuskan pun itu juga bisa tidak clear lagi. Saudara, bukan hanya di dalam hal itu, tapi mungkin ada banyak hal di dalam hati yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita hari ini. Saya nggak tahu hari ini apakah kita punya pergumulan-pergumulan demikian. Mungkin bukan soal ketamakan tentang uang, tapi mungkin ada soal hobi tertentu yang membuat kita begitu berambisi untuk mendapatkannya, mengerjakannya sampai kita melupakan anak kita, keluarga kita, dan tidak rasional lagi kita mengerjakan itu. Memutuskan mengorbankan sesuatu yang sebetulnya bernilai dalam hidup kita. Dan tidak sedikit hari ini orang-orang yang mungkin tertarik kepada wanita lain. Dia bisa meninggalkan keluarganya. Padahal keluarganya juga baik-baik. Istrinya cantik, anak-anaknya baik-baik, pinter-pinter. Kurang apa lagi? Tidak rasional. Tapi itu bisa saja terjadi karena hati yang gelap. Sehingga dalam memikirkan, memutuskan, dia tidak bisa jernih lagi. Nah saudara, inilah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Sehingga sampai akhirnya dia menjual Yesus. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak pernah menegur Yudas Iskariot? Saudara, Yesus berkali-kali menegur. Tapi Yudas menolak teguran Yesus. Saudara, paling tidak ada 2 peristiwa terakhir sebelum Yesus meninggal. Itu menunjukkan Yesus ingin membuat Yudas itu bertobat. Yaitu pada waktu makan malam perjamuan ketika Yesus akan ditangkap. Jadi Kamis sore malam itu Yesus bersama murid-muridnya makan perjamuan di sebuah ruang atas pinjam ruangan waktu itu. Dan malam harinya, larut malam Yesus ditangkap. Pada waktu duduk makan bersama dengan murid-muridnya, kemudian Yesus berkata, di antara kamu ada yang akan menyerahkan aku. Kemudian para murid gusar dan bertanya kepada Yesus, siapakah dia Tuhan? Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kepada siapa aku akan memberikan roti ini setelah aku mencelupkan, itulah dia. Kalimatnya jelas kan? Kalau kita baca di dalam Matius pasal 26 dan juga Yohanes pasal 13 itu ceritanya di situ cukup lengkap.
kepada siapa aku memberikan roti setelah aku mencelupkannya, itulah dia. Dan betul ketika Yesus mencelupkan dalam roti itu dan kemudian dalam anggur, yang kemudian memberikan itu kepada Yudas. Sudah jelas sebetulnya itu. Dan Yesus dan kemudian Yudas berkata, bukan aku ya Tuhan. Saudara, kalau orang membuat sebuah rencana, dia buat rencana diam-diam, tidak ada orang yang tahu. Dan ini yang dilakukan Yudas, tidak ada orang yang tahu. Tapi tiba-tiba Yesus mengatakan, kamu mau mengkhianati aku, mau menjual aku. Saudara, kalau Yudas itu sadar apa yang dia lakukan itu salah, maka dia akan berkata, waduh ketahuan ini. Dan kemudian dia mau bertobat saat itu. Dan mengatakan, guru, mungkin gak manggil Tuhan kan, guru ampuni aku sudah ketahuan dan aku tahu ini berbuat salah. Saudara, tapi Yudas tidak mengatakan itu. Bahkan ketika terima, Yudas mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Maka Yesus mengatakan, apa yang engkau mau lakukan, lakukan segera. Saudara, itu kalimat yang sangat cilaka sekali. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang kedua, di situ orang-orang dikatakan di dalam Roma bahwa orang-orang menekan kebenaran dan melakukan hal yang jahat, termasuk di situ adalah homoseksual di dalamnya, di dalam Roma. Maka dikatakan oleh Alkitab, maka Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka sehingga mereka menjadi tercemar. Saudara, sampai satu titik ketika orang mengeraskan hati, ditegur Tuhan mengeraskan hati, tegur Tuhan mengeraskan hati. Sampai satu titik ketika Tuhan mengatakan, kalau begitu terserah lakukan apa yang kau mau. Saudara, ketika sampai satu titik dikatakan Tuhan terserah kamu lakukan, saudara, itu sudah merupakan cilaka kita. Karena apa? Sudah tidak ada lagi pertolongan buat kita. Saudara, maka penting sekali ketika kita berbuat dosa apapun. Ketika Tuhan katakan jangan. Ketika Tuhan tegur lewat firman Tuhan. Ketika Tuhan tegur lewat pasangan kita, anak kita maupun mungkin orang-orang yang tahu yang ada di dekat kita. Segera kembali. Ketika kita keraskan hati satu titik. Tuhan katakan terserah kamu. Disitulah kita habis. Saudara, itu yang dilakukan oleh Yudas. Dan Yudas tetap keras hati. Dan dia pergi dari ruangan itu menjumpai para imam. Dan ketika Yesus kemudian pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, Yudas bersama rombongan datang menjumpai Yesus dan mencium Yesus. Yesus masih memberikan satu kali kesempatan lagi. Pada waktu Yesus dicium oleh Yudas, Tuhan Yesus berkata, untuk inikah engkau datang? Yaitu untuk menyerahkan aku. Saudara, kalau Yudas sadar, dia akan mencium Yesus untuk kedua kali. Dengan hati yang hancur karena tahu bahwa dia sudah bersalah dan kemudian Yesus masih tidak menghukum dia, tapi menyapa dia sebagai kawan. Saudara, ini satu hal yang sangat tragis sekali. Sebab saat Yesus mengatakan itu, Yudas diam saja. Dan dia tetap melanjutkan rencananya. Akhirnya Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati. Yudas tahu. Yudas tidak menyangka itu akan terjadi. Dia pikir Yesus akan menyelamatkan diri, menunjukkan kuasanya. Tapi tidak. Yesus memberi diri untuk disalibkan. Jadi saudara, kalau di sini katakan bahwa dari awal Yesus tahu rencana Yudas. Yesus mengingatkan Yudas. Yesus ditangkap, dia memberi diri. Itu menunjukkan Yesus ditangkap mati di atas kayu salib bukan karena dia tidak mampu untuk menyelamatkan diri. Tapi memang dia dengan sengaja menyerahkan diri untuk memikul dosa kita. Nah, saudara, pada waktu Yudas mengetahui itu, Yudas kemudian pergi kepada para imam mengembalikan uang itu. Tidak diterima, akhirnya uang itu disebarkan di halaman bait Allah. Dan dia pergi menggantung diri. Saudara, kita lihat Yudas yang mengalami begitu banyak hal bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia mendengar banyak hal ajaran Yesus. Tapi ketika dia mengalami kegagalan dalam hidupnya, dia tidak lari kepada Tuhan. Dia menyelesaikan rasa bersalahnya dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri.
dan dia memutuskan memakai apa yang menurut dia benar dan bukan menurut apa yang Tuhan benar. Sama sekali tidak menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi hidupnya walaupun dia sudah mendengar Yesus sekian lama. Saudara, apa yang dialami Yudas itu menunjukkan bahwa Yudas itu dibelenggu. Dia terikat oleh dosa tertentu, oleh sesuatu yang bukan Tuhan. Yang mana ketika dia terikat sesuatu, dia tidak mencoba membandingkan atau melihat itu dari sudut pandang Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini berkenan kepadamu? Ketika Tuhan katakan tidak, dia kemudian tidak dan dia ikut Tuhan. Yudas tidak begitu. Saudara, Yudas terikat, terbelenggu hatinya. Dan hanya ada satu cara, Yesus sebagai sang pembebas kita, dia menawarkan kepada Yudas, tapi Yudas menolak untuk dibebaskan. Saudara, saya tidak tahu hari ini apa yang terjadi di dalam hati kita. Apakah kita punya ikatan tertentu dalam hati kita terhadap sesuatu? Yang akhirnya membuat kita itu menguasai kita, seluruh pikiran, hati, semua kita tertuju kepada hal itu. Dan akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang tidak lagi rasional dan menghancurkan hidup kita. Ataukah kita membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan? Minta Tuhan menunjukkan kesalahan kita dan kita mau berubah dipimpin oleh Tuhan.